Om Swastiastu. Sebelumnya diceritakan mengenai Sri Erlangga memiliki dua orang putra, yaitu Sri Jayabaya dan Sri Jayasabha. Sri Jayabaya sebagai penguasa di wilayah Dehe dan Sri Jayasabha sebagai penguasa di wilayah Kediri. Cerita akan Tidang lanjutkan. Sri Jayabaya panglingganing Dehe. Adapun Sri Jayabaya sebagai penguasa di Dehe, nerakaken Sri Jaya Katuang, menurunkan beliau Sri Jaya Katuang. Sri Dandang Gendis Panlas Nirwane, dan beliau juga dikenal dengan sebutan Sri Dandang Gendis. Kang Prastering Ngaranangge, yang beliau merupakan braste atau hancur dalam sebuah peperangan. Nahar sire kana nuhunaken wije Sri Jayasabha asute harya kadiri. Adapun Sri Jayasabha di sini disebutkan berputra Arya Kediri. Sire pinake bapa de Sri Harya Kresna ka Pakisan. Sang marering Bali Raja teka Pirkeryan Made. Sebagai ayah dari Arya Kediri, yaitu Sri Arya Kresna Kepakisan, yang datang ke Bali atas perintah dari Mahapatih Gajah Mada. Maka Papatih Denira Sri Wawu dateng. Sri Wawu dateng di sini merupakan sebutan bagi beliau dalam Kepakisan. Dalam Kepakisan merupakan adipati di Bali yang merupakan putra dari Dangyang Somo Kepakisan yang paling bungsu. Kemudian beliau disebut dengan Sri Wawu dateng. Menurut Titiang kemungkinan karena beliau yang kemudian hadir atau tiba di Bali setelah Bali dikalahkan oleh Majapahit. Wawu dateng itu bermakna beliau yang baru tiba. Sangan diri ngesamprangan. Nah, beliau adipati Bali Sri dalam Kepakisan pada saat itu bertahta di wilayah Samprangan. Ana muatumut para arya sing Kapakisan anama Arya Dalancang, Arya Kenceng, Arya Wangbang, Arya Pangalasan, Arya Tanikan, Manguri lan Sira Wangbang. Adapun juga para Arya yang datang ke Bali pada saat itu adalah Arya Dalancang, Arya Kenceng, Arya Wangbang, Arya Pengalasan, Arya Blok, Manguri, dan disebut beliau Wangbang. Arya Kutewaringin, dan juga beliau Arya Kutewaringin. Luwir apsara sosolah kiretanilang, sakara maning manteriati, pada weruh tingkah ring kuna-kuna. Sabekel-bekelan Sri kande-kande apni kandeling puri. Adapun para Arya yang tiba di Bali pada saat itu mendampingi bertahtanya Adipati Bali dalam Kresna Kepakisan dan ikut menata pemerintahan di Bali. Para Arya yang tiba di Bali pada saat itu dikatakan bagaikan apsara, luwir apsara, bagaikan makhluk-makhluk surga yang mengitari para dewa sebagai rajanya surga pada saat itu.
Adapun dalam kepakisan sebagai adipati di Bali, dalam karya sastra Babat diperumpamakan sebagai dewa tertinggi penguasa sorga, penguasa alam dewata. Apabila dipersamakan demikian, dan para patih atau para Arya yang membantu dalam tata pemerintahan di Bali tentu diperumpamakan sebagai aksara. Muasa hunta tira Arya Gajah Para tumekeng Bali. Setelah itu disebutkan pula beliau Arya Gajah Para tiba di Bali. Omong siring toyo anyar, yen niring dening wesya sanak ateri. Beliau setibanya di Bali menuju wilayah Toyanyar dan diiringi oleh para wesya 3 bersaudara. Nama Tan Kober, Tan Kaur, Tan Mundur, yang bernama Tan Kober, Tan Kaur, dan Tan Mundur. Ika terperasa memake pangremban Nira Sri Aji Wawu datang. Nah, itulah semua yang ikut menata pemerintahan yang ada di Bali. Raju sirang wangun gerehe hane ring nyuhaya. Ika marmaning aji sinangguh kesatria Wisnuwangsa. Wet ning tus ning Sangyang Ari Purwaka. Kemudian beliau yang tiba di Bali, terutama Arya Kepakisan pada saat itu, membangun kediaman di wilayah Nyuhaya. Kemudian dilanjutkan penjelasan dari Empu Kekeran kepada Raja Mengui pada saat itu adalah, demikianlah Tuan Paduka Raja, demikianlah perihalnya mengapa leluhur ratu disebut dengan Wisnuwangsa, karena memang dari Sangyang Ari atau Sangyang Wisnu terdahulu seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Mangkana pacaritan nire Empu Kekeran. Nah, demikianlah perihal yang dijelaskan oleh Empu Kekeran kepada Raja Kauya Negara atau penguasa wilayah Mengui. Ring Sri Aji Kauya Negara, sapa laki Gusti Agung Ngurah Madyagung. Penjelasan Empu Kekeran tersebut diberikan kepada beliau Raja Kauya Negara atau Raja Mengui yang saat itu bernama Sugro Titiang I Gusti Agung Ngurah Madyagung. Riwus ning samangkana mata kuan Sri Aji muak. Setelah itu beliau Sri Aji, atau dalam cerita ini beliau Raja Kauya Negara, menanyakan kembali kepada begawante beliau yaitu Empu Kekeran. Saat nyemah ke Empu, apa marmaning temaja Nira Sri Jaya Sabe, apa nengeran Aryeng Kediri. Adapun yang ditanyakan lebih lanjut oleh beliau Raja Kauya Negara kepada pendeta kerajaan beliau Empu Kekeran adalah, apa sebabnya putra dari Sri Jaya Sabe disebut dengan Aryeng Kediri. Ika carita kena de mahempu ri deni reto sing ratu Nyakrawerti kamenan niroi narana narya sumahur te sirempu doh kemang kepuo kaharep Sri Nate. Dan bagaimana perihalnya beliau dahulu sebagai seseorang yang menguasai wilayah sehingga bergelar Arya, dan mohonlah agar beliau Empu Kekeran berkenan menjelaskan. Dijawablah oleh Empu Kekeran pada saat itu, wahai Tuan Raja, demikian yang Tuan inginkan.
Napa kenak den temang renge. Dengan baiklah tuanku mendengarkan cerita ini. Muniri pejah nira Sri Jaya Katuang. Dahulu pada saat gugurnya Sri Jaya Katuang, tekap nira Sri Harasawijaya tumut Sri Jaya Sabe kandaping ranang gane. Pada saat beliau terkalahkan, ini disebutkan ada yang bernama Sri Arsawijaya, dan begitu pula Sri Jaya Sabe telah dikalahkan dalam peperangan. Nahar tesira tinurunaken saking singasana sinung demaka karyan. Nah, pada saat itulah beliau diturunkan dari tahta singgasananya dan menjadi Arya. Cerita yang Kijang tangkap mudah-mudahan tidak salah, dan apabila ada penjelasan lebih lanjut mohon diberikan penjelasan. Di sini bahwa Sri Jaya Katuang dan Sri Jaya Sabe ini dikalahkan oleh Sri Arsawijaya, dan setelah beliau terkalahkan maka tahta beliau diturunkan. Beliau tidak bertahta atau berkuasa lagi sebagai raja. Apaan Sri Harasawijaya maka panglingan nikang rat. Oleh sebab pada saat itu beliau Sri Harasawijaya lah yang berkuasa naik tahta menjadi seorang raja. Jo menang wilwetite mangkane pocaritani remuni. Beliau Sri Arsawijaya ini disebutkan bertahta di Wilwatita atau Majapahit. Demikianlah ceritanya terdahulu. Demikian jawaban dari Empu Kekeran. Biatitan sang maraking Bali Raja sirenuwo haken wang sekunang sirarya kapakesan iya ngaranan Pangeran Nyuhaya. Kemudian diceritakan terlebih lanjut beliau yang tiba ke Bali, yaitu beliau Arya Kepakesan. Beliaulah yang menurunkan keturunan-keturunan di Bali. Ada yang disebut dengan Pangeran Nyuhaya. Apaan sirapuri ring Nyuhaya. Oleh sebab beliau Arya Kepakesan ketika tiba di Bali, beliau bertempat di Nyuhaya. Ada dua persepsi tentang ini, bahwa ada yang mengatakan Pangeran Nyuhaya ini adalah putra dari Arya Kepakesan, atau Gusti Nyuhaya ini putra dari Arya Kepakesan. Ada versi pula yang mengatakan bahwa Gusti Nyuhaya atau Pangeran Nyuhaya ini adalah nama lain dari Arya Kepakesan. Ada dua versi tentang ini. Laju tesira putra jalu-jalu pitung siki. Kemudian beliau menurunkan 7 orang putra laki-laki. Anane ate keryan satra, keryan pelangan, keryan nakah, keryan cacaran, keryan keluping. Muahide dianggan. Nah, ada yang bernama keryan satra, keryan pelangan, keryan akah, keryan cacaran, keryan keluping, dan beliau dianggan, keryan dianggan. Kemungkinan ini ada kekurangan tulis lagi satu nama, kalau tidak salah, yaitu beliau Rakrian Petandakan. Itulah 7 orang putra dari beliau Pangeran Nyuhaya. Mangkane putra nireduk Haneng Nyuhaya. Demikianlah putra beliau pada saat beliau masih berada di Nyuhaya. Kunang rikala nirangale kadatuan ring suwece lingar sepura. Pada saat beliau dalam pindah ke suwece linggar sepura,
muah teu sira putra laki sawiji. Beliau juga menurunkan seorang putra laki-laki. Apa saatnya Pangeran Madiyasa? Beliau yang bernama Pangeran Madiyasa. Sang merekawan ring Pangeran Kapal yang pada saat itu tinggal atau berada di wilayah ikut berada atau boleh dikatakan mengabdi pada beliau Pangeran Kapal. Kamantu denir Krian Patih II sebagai menantu dari beliau Krian Patih II. Riantakan nir Krian Nyuhaya gumanti tekerian patandakan. Nah, pada saat beliau Rakrian Nyuhaya telah kembali ke alam sunya, kedudukan beliau digantikan oleh putra beliau Rakrian Patandakan. Maka Patih Sri Aji Semara Kepakisan jumeneng Suwecapura sebagai pepatih dari beliau Sri Aji Semara Kepakisan yang bertahta di Keraton Suwecapura. Kunang sira Pangeran Madiyasa asuta Krian Dauk I Gusti Nginte panlahir wani. Adapun beliau Pangeran Madiyasa menurunkan putra Krian Dauk. Dan beliau Krian Dauk ini disebut juga I Gusti Nginte. Riasa tadegil pareng lan pejahe Krian Batanjeruk. Har sinangkalan Brahman ring tawang kawahan wani. Jerat majer wang siki. Kang matua apa nengeran Krian Widya I Gusti Agung Panengah Kengerat. Adapun beliau Rakrian Dauk Nginte ini menjabat di keraton pada saat itu ketika Krian Batanjeruk saudara beliau dikalahkan. Gusti Patandakan ini menurunkan Rakrian Batanjeruk dan ada pergolakan di keraton pada saat itu, dan putra dari Rakrian Madiyasa yang masih merupakan saudara beliau, sepupu beliau inilah yang dapat mengalahkan gejolak yang ada di keraton pada saat itu, sehingga kedudukan Krian Batanjeruk digantikan oleh Rakrian Dauk Nginte. Dan Rakrian Dauk Nginte ini atau I Gusti Dauk Nginte menurunkan dua orang putranya, yaitu yang bernama Krian Widya, Rakrian Widya, atau disebut pula I Gusti Agung, atau disebut pula dengan nama I Gusti Agung oleh masyarakat di sana. Sang Ari Pinaraban Krian Perenawa. Adapun adik dari Rakrian Widya, anak kedua dari Rakrian Dauk Nginte, bernama Rakrian Perenawa. I Gusti Diler Ling Ningloke. Beliau juga terkenal dengan sebutan Gusti Diler. Kunang poi Gusti Agung jumeneng pati ngantiani sang bapa. Maka Popatih Desri Agung Segeni. Adapun I Gusti Agung Widya pada saat itu bertahta sebagai patih menggantikan ayahnya yang pada saat itu sedang bertahta, beliau Sri Agung Segening. Dan perlu diketahui bahwa periode Sri Agung Segening dan ide dalam Pemayun ini merupakan periode satu tingkat setelah dalam Watu Renggong. I Gusti Diler Demung Puada gitu. Adapun beliau I Gusti Diler atau Krian Perenawa, adik dari Gusti Agung Widya, itu menjabat sebagai Demung. Ling dalam
Si Widya jumeneng agung, si Pernawa jumeneng diler. Adapun kata dalam ketika itu adalah Gusti Agung Widya menjabat sebagai Patih Agung dan si Pernawa atau Rakrian Pernawa menjabat sebagai Demung, disebut juga diler. Saputram Patyam Wilwaksyam Tuaca popuat majani rei Gusti Agung jalu-jalu gangsali. Adapun putra dari Gusti Agung Widya pada saat itu berjumlah 5 orang laki-laki. Patunggalan ngaran nire nama beliau Kiai Kedung, Kiai Kalanganyar, Kiai Batu Lepang, Kiai Basang Tamiang, Muang Kiai Karangasem, Dudu Batan Jeruga. Adapun nama-nama putra beliau adalah Kiai Kedung, Kiai Kalanganyar, Kiai Batu Lepang, Kiai Basang Tamiang, dan Kiai Karangasem. Namun Kiai Karangasem di sini bukan merupakan sebutan lain atau dari keturunan Batan Jeruk. Stri ketiga apatra ni Gusti Istri Bakas, ni Gusti Istri Mimbo, ni Gusti Istri Kacang Paos. Dan 3 orang keturunan beliau wanita bernama Ni Gusti Istri Bakas, Ni Gusti Istri Mimbo, dan Ni Gusti Istri Kacang Paos. Kunang Ni Gusti Bakas, Ni Gusti Istri Mimbo sama kalap Desri Agung Pemade. Adapun beliau Ni Gusti Bakas dan Ni Gusti Istri Mimbo diperisri oleh beliau Sri Agung Pemati. Ria pejah sang ayaya gumantia tekerian kedung. Maka pepatih de Sri Agung Pemade. Setelah beliau I Gusti Agung Widya kembali ke alam dunia, kedudukan beliau digantikan oleh putranya yaitu Rakrian Kedung sebagai pepatih yang pada saat itu Sri Aji Pemade dalam Pemade yang bertahta di kerajaan. Nehar teingaranani Gusti Bekung apaan siretan wuhaken wije. Beliau disebut juga dengan Ni Gusti Bekung karena tidak menurunkan putra. Lanjut sira mupu putra saking keryan Kalanganyar. Kemudian beliau mengambil putra atau meras atau mengangkat putra dari beliau Rakrian Kalanganyar. Nehar inaranani Gusti Agung Dimati. Dan kemudian dinamai beliau I Gusti Agung Dimati. Muasira mupu putra saking keryan Batu Lepang. Apa saatnya keryan Buringkit. Dan pula putra dari Rakrian Batu Lepang bernama Rakrian Buringkit. Nehar sinalina naran ingaran Agung di Badung. Dan diberikan nama lagi, diubah namanya menjadi Agung di Bandung. Asrama ring Mimbo, asrama ring Mimbo. Beliau bertempat di Mimbo. Kaponakan Nirat Makurwo. Astemria lina nira sang bako gumanti tei Gusti Agung Dimade. Pada saat ayah beliau kembali ke alam dunia, maka kedudukannya digantikan oleh I Gusti Agung Dimade. Pina ke pepatih Denira Sri Aji Pemade yang merupakan pada saat itu menjabat sebagai patih dari beliau Sri Aji Pemade yang berkuasa di Keraton Bali di Gel-Gel pada saat itu. Pira kunangan tajenieu angalih teh Gusti Agung Dimade mare ring bumi Keramas. Kemudian terjadi sebuah
pergolakan di Puri, di istana pada saat itu, dan I Gusti Agung di Made menuju wilayah Kuramas. Sira putra tigang diri anarmaken ni Gusti Agung Putu kamade ni Gusti Ayu Made kangariapenlah I Gusti Agung Anom. Dan beliau menurunkan 3 orang putra Sugro Tiang, beliau I Gusti Agung Putu, ni Gusti Istri Ayu Made, dan I Gusti Agung Anom. Kamenani ngaran ni Gusti Agung Made Agung, ni Gusti Istri Ayu Made ingalap de niresang pandiewan sare iket matemahan antakanannya sang maha pandie. Kunang I Gusti Agung Putu anarmaken ni Gusti Agung Cau tehara kedatuan ring Kuramas. Adapun ni Gusti Istri Ayu Made ini diperistri oleh beliau sang pendeta Wanesare, dan I Gusti Agung Putu menurunkan I Gusti Agung Cau yang berkedudukan di Kuramas.